Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat Indonesia? Alhamdulillah. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang penguatan proyek profil pelajar Pancasila, dan kita akan membahas satu modul Bapak Ibu dari kegiatan proyek ini, dan ada contoh kita akan bahas dengan tema yaitu hidup berkelanjutan. Mari kita saksikan. Bapak Ibu, ini contoh modul untuk gaya hidup berkelanjutan terkait modul proyek profil pelajar Pancasila. Nah, di sini temanya dia menggunakan tema jejak karbon, jejak kita di bumi. Jadi di sini dibuatkan dulu panduannya Bapak Ibu. Nah, di bagian ini, di panduan ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan modul ini. Yang pertama adalah harus ada komitmen Bapak Ibu. Komitmen bersama sehingga peserta didik dapat melihat secara saksama inti dari pembelajaran. Jadi ada kerjasama, ada dukungan dari komunitas dan sekolah, institusi, dan dukungan semua warga. Jadi memutuskan untuk menggunakan tema ini Bapak Ibu harus ada duduk bersama, ada komitmen, dan di komitmen itu tidak cukup, kita butuh dukungan, kita butuh kerjasama, dan ada dukungan dari komunitas, ada dukungan dari semua warga sekolah. Ini harus diperhatikan di awal-awal ketika menggunakan modul dengan tema gaya hidup berkelanjutan Bapak Ibu. Dan itu semua ya berlaku untuk semua tema di proyek profil pelajar Pancasila. Nah, dijelaskan di sini bahwa ada dimensi dan elemen proyek pelajar Pancasila, dan tema di modulnya adalah sekali lagi adalah gaya hidup berkelanjutan. Kita ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah itu adalah langkah-langkah atau tahapan untuk proyek yang akan kita susun di sini. Pertama adalah ada tahap pengenalan, itu ada 5 poin. Ada pengenalan terhadap perubahan, ada pengenalan terhadap gas efek, ada pengenalan terhadap jejak, kemudian sumber-sumber kontributor jejak karbon. Lalu ada yang kelima, sebab akibat. Kemudian ada tahapan kontekstualisasi, yaitu melihat perubahan iklim di sekitar dan di video-video, ya. Lalu melihat Indonesia sebagai kontributor jejak karbon, juga itu melalui video, diskusi, dan penulisan intisari video. Lalu ada penjelasan variasi jenis sumber penyumbang melalui jumlah karbon negatif, lalu menghitung jumlah jejak karbon pribadi di siswa tersebut, peserta didik, lalu mengelompokkan dan meriset mengenai jejak karbon dari diri sendiri, lalu mengumpulkan hasil hitung jejak karbon. Ini bagi bagian tahapan kontekstualisasi ya. Ada tahapan aksi. Tahapan aksi itu adalah kita membuat hasil riset dalam bentuk poster, lalu melakukan penilaian poster. Jadi anak-anak membuat poster di sini Bapak Ibu ya, kalau menggunakan tema ini. Lalu ada membuat kuesioner tentang jejak karbon, lalu pembagian kuesioner kepada warga sekolah, ada pengumpulan hasil wawancara dan riset. Nah, di bagian terakhir adalah tahap refleksi dan tindak lanjut. Jadi solusi untuk mengurangi karbon, lalu kita melakukan asesmen sumatif, yaitu kampanye mengurangi jumlah jejak karbon dan evaluasi akhir peserta didik. Itu tahapannya Bapak Ibu. Kemudian dimensi-dimensinya juga tercantum di modul ini, yaitu dimensi profil pelajar Pancasila yang terkait tentang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, dicantumkan tentang sub elemen dan tujuan pembelajaran. Tentang sub elemen itu adalah memahami keterkaitan ekosistem bumi. Untuk yang berakhlak mulia adalah menjaga lingkungan sekitar. Kemudian bernalar kritis adalah mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah. Jadi akan mudah sekali Bapak Ibu ya ketika kita menggunakan tema ini dan sudah tersedia modulnya. Hanya itu tadi, harus ada komitmen, harus ada kerjasama dan dukungan, dipastikan ini betul-betul jalan. Kemudian tahapan pencapaian di akhir fase itu memahami konsep sebab akibat untuk akhlak mulianya. Kemudian yang lain adalah berakhlak mulianya itu adalah terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah terhadap lingkungan.
Lalu beriman adalah memahami konsep sebab akibat dari berbagai ciptaan Tuhan. Lalu bernalar kritis mengidentifikasi, mengklarifikasi, menganalisis informasi yang relevan dan memprioritaskan beberapa gagasan tertentu. Lalu ada kreatif Bapak Ibu ya, menghubungkan gagasan yang dimiliki dengan informasi yang sudah dimiliki. Juga sudah ada di sini aktivitas terkait Bapak Ibu, yaitu itu ya, tentang 136 12369. Maksudnya di sini adalah di poin yang di sini itu ya. Di sini kan ada tahapan-tahapan tadi. Ada tahapan-tahapan 1, 2, 3, 4 sampai tahapan yang lain adalah sampai tahapan 20. Maksudnya adalah untuk tahapan 1, 2, 3, 6, 9 itu ada nilai P5 yang akan dikembangkan. Jadi ketika berbicara tentang memahami konsep sebab akibat, itu ada di tahapan 1, 2, 6, dan 9 Bapak Ibu. Jadi lengkap sekali ini contoh ini Bapak Ibu, silakan di-download nanti dan kami simpan ini di halaman komentar gitu ya. Lalu ada di sini pengembangan subelemen antar fase gitu ya. Nah, misalnya ketika belum berkembang hanya memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan yang lain, lalu ada mulai berkembang memahami konsep harmoni dan berkembang sesuai harapan dan sudah melebihi harapan akan konsepnya seperti ini, bahwa anak ini sudah bisa mengidentifikasi masalah lingkungan yang ia tempati, ia tinggali dan melakukan langkah-langkah konkret yang bisa digunakan untuk menghindari kerusakan dan menjaga keharmonisan ekosistem yang ada di lingkungannya. Nah, sudah tahapan, ada juga tahapannya disimpan di sini. Demikian pula yang lain menjaga lingkungan alam sekitar Bapak Ibu. Nah, di bagian bernalar kritis juga itu ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Yang ini tadi adalah tahapan untuk beriman bertakwa, yang ini berakhlak mulia, untuk mengetahui bagaimana perkembangannya Bapak Ibu. Itu ya, perkembangan subelemen antar fase. Jadi bisa dilihat nanti di sini misalnya ketika kegiatan merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri, itu tahapan yang belum berkembang misalnya, itu siswa bisa kita lihat apakah dia hanya sebatas menyampaikan apa yang sudah dipikirkan. Lengkap Bapak Ibu sekali modul, dan di sini dinyatakan tentang relevansi proyek ini bagi sekolah dan semua guru. Ini sangat penting dijelaskan juga di modul ini, dan cara penggunaan perangkat ajar proyek ini juga disebutkan ya, dan ada petunjuknya. Nah, tips untuk guru sebelum memulai proyek disebutkan bahwa harus memfasilitasi dan mengenal pengetahuan tentang isu perubahan, lalu mencoba menyediakan bahan bacaan, alat tulis, daur ulang, lalu mendukung pasar lokal yang ada di sekitar rumah, lingkungan sekolah untuk membeli bahan makanan, ya, minuman, dan warung terdekat yang menjual buatan Indonesia, membeli pakaian, dan seterusnya. Nah, yang lain adalah mengingatkan peserta didik untuk lebih mengurangi sampah, mengingatkan peserta didik untuk semua ekosistem yang saling berhubungan, mengingatkan peserta didik bahwa semua ekosistem saling berhubungan, bahkan air yang dibuang di toilet sebisa mungkin menghemat pemakaian air. Itu ya Bapak Ibu ya, jadi diperhatikan ini. Lalu ini itu ya, tahapan-tahapan pembelajarannya. Nah, jejak karbon, jejak kita di bumi, ya, misalnya adalah pengenalan. Tahap pengenalan di sini disiapkan tentang persiapannya, pelaksanaannya, ada juga tugas mendirinya, gitu ya. Lalu ada tips. Nah, ketika mengajarkan materi ini, tips guru dapat mencari artikel yang membahas tentang yang terjadi di dekat sekolah. Lebih baik mencari artikel yang membahas isu yang terjadi di Indonesia. Jadi guru bisa memberikan beberapa contoh, skeptis mengenai perubahan iklim, ya. Lalu ada beberapa referensi artikel, sisa diklik di sini Bapak Ibu, maka akan muncul di membantu kita. Untuk tahapan pengenalan gas juga kegiatan sudah disiapkan di modul ini tentang persiapannya, pelaksanaannya, dan tugas mandirinya Bapak Ibu. Ini yang langkah materi yang ketiga, pengenalan terhadap jejak karbon, itu juga sudah disiapkan Bapak Ibu. Jadi satu modul ini, satu
tahapan pembelajaran itu 1 lembar Bapak Ibu. Di sini kemudian juga dibuatkan hasil refleksi. Ya, jadi setelah pembelajaran ketiga tahapan itu, kita kemudian membuat semacam angket ya ke peserta didik. Di sini ada sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan tidak tahu. Misalnya, apakah mereka aku mengerti apa itu perubahan iklim dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, setelah tahapan 1, 2, 3 dan ada refleksi di sana, selanjutnya adalah ada tahapan yang keempat. Jadi ada 16 tahapan tadi Bapak Ibu ya. Ada 16 tahapan dan ini disampaikan semua di modul yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil tema ini di sekolah kita. Ada tersimpan sampai banyak langkah di sini, tahapan sampai 20 tadi ya. Ini. Nah, disampaikan juga di sini berapa JP. Jadi, misalnya waktu tugas mandiri total 4 JP, bahan alat tulis, kemudian peran guru, fasilitator, dan pendamping Bapak Ibu. Jadi ada 20 kalau tidak salah tadi ya. 20 dari contoh modul dari langkah-langkah yang akan kita lakukan. Jadi 19 itu adalah tahapan terakhir 19 kampanye hasil air project. Jadi ada persiapan di sini, ada pelaksanaan, lalu ada tipsnya juga Bapak Ibu. Ada tipsnya dan di sini dicantumkan tentang rubrik asesmen project sumatif. Ya, di sini tentang ada perencanaan, apakah kegiatan sudah melebihi harapan, berkembang sesuai harapan, mulai berkembang atau belum berkembang gitu ya. Lalu ada pelaksanaannya bagaimana, ketepatan sasaran itu bagaimana. Kemudian tahapan terakhir yaitu kampanye sebagai hasil akhir project. Nah, jadi Bapak Ibu setelah 20 tahapan itu dilalui, guru itu mendistribusikan lembaran kerja refleksi akhir untuk diisi peserta didik, lalu lembaran refleksi untuk individual dan evaluasi setiap peserta didik, kelompok. Guru dapat melihat perkembangan setiap peserta didik, kemudian guru memberikan masukan dan mengenai aktivitas kampanye sebelum memperlihatkan cuplikan video atau dokumentasi kampanye yang ada. Lalu ini penting, contoh lembar refleksi akhir peserta didik, ada nama, kelas, dan ada pernyataan sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju Bapak Ibu. Misalnya, melalui proyek ini aku semakin memahami jejak karbon, sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim. Nah, jadi peserta didik di sini mencentang sesuai dengan hasil yang mereka miliki. Lalu ada di sini tentang contoh lembar refleksi akhir kerja kelompok. Jadi ada individu tadi, ada juga kelompok. Misalnya kontribusi, selalu memberi ide, gagasan, masukan dalam kerja kelompok. Nah, siapakah teman yang menunjukkan sikap positif sepanjang proyek ini? Itu pertanyaan pemantik Bapak Ibu yang diberikan. Siapa teman yang menurut kamu berkontribusi dalam kerja kelompok? Jadi kita bertanya kepada mereka dan kita mencentang mencentang dari kolom ini. Jadi ada glosariumnya Bapak Ibu, ada alternatif bahan bakar fosil yang merupakan bahan kosakata yang digunakan selama proses di P5 ini. Lalu ada referensi juga dicantumkan. Cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan berikut kita akan membahas tema lain di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.